Cuk. Cuk. Sebentar, Bram. Ngapain? Kan sedang sarapan. Aku juga. Kau piring keberapa, Bram? 2. Aku baru piring pertama. Tunggu, Bram. Buruan. Nanti dimarahin Pak Tanggap loh. Kan kuliahnya jam 7, Bram. Ini udah jam 9, Cuk. Ya, benar. 1 embloan. Sarapannya di motor aja sekalian. Laste. Kau udah selesai? Udah, ini udah di motor. Loh, kau sarapan apa? Tumpeng, Cuk. Loh, belum mandi? Kan sarapan, Bram. Harusnya kalau mau sarapannya ntar tuh mandi dulu. Biar sekarang tinggal berangkat. Gimana sih? Ya kan kuliahnya jam 7, Bram. Ini udah jam 9, Cuk. Kan sampai jam 10. Iya, Pak Tanggap itu biasanya datangnya jam 9:04. Kalau kita sampai sana setengah 10 udah telat. Ayo, Cuk. Ini tumpengnya kok masih enak, Bram? Masih baru pesan tadi malam. Aku taruh tengah saja ya. Tengah mana? Kan aku main bonceng kau. Ditinggal aja, jangan dibawa ke kampus. Ngapain ke kampus bawa tumpeng? Ya kan sampai kampus sudah selesai, Bram. Udah taruh. Yo. Wah, tumben-tumbenan ya, Cuk. Kita bisa berangkat pagi. Kenapa, Bram? Tumben kita bisa berangkat pagi. Kamu makan lagi ya? Ya tumpeng tadi, Bram. Loh, kok dibawa? Kan disuruh ninggal, gimana sih? Nanggung, Bram. Ya masa ke kampus bawa tampah? Tak apa, Bram. Kau pelan-pelan, Bram. Dah, tumpengnya yang turun, apa kamu yang turun? Bram. Aku bisa jelaskan, Bram. Bram, please. Udah buruan taruh. Bram, kan ini di teras rumah orang tak kita kenal, Bram. Justru itu, Cuk. Mumpung orangnya nggak kenal. Kalau kenal, malah kita nanti diajak makan bareng. Udah taruh. Ditinggal di sini. Bram, itu masih ada ingkung, Bram. Biarin. Nanti pulangnya kan bisa beli lagi. Taruh. Bram. Taruh. Ini abonnya masih banyak, Bram. Ya udah, kalau gitu kamu tunggu sini. Ya udah ya. Kemana, Bram? Kampus. Bram. Tunggu, Bram. Ketemu di kampus ya. Loh. Bram. Kok ditinggal? Wah, makan deh. Lalu bagaimana kau sampai kampus ya? Ini jam 9 lebih 5 menit. Pak Tanggap. Astagfirullahaladzim. Apa? Salam brotherhood, Pak. Oh ya, salam. Wah, kamu ngagetin aja. Kamu ngapain di sini? Ini mau berangkat ke kampus, Pak. Kamu kuliah jam berapa ini? Jam 7 sih, Pak. Lah, kok masih di sini? Udah jam berapa ini? Maka dari itu, Pak. Tadi tuh aku bersama dengan Bram. Terus? Ditinggal, Pak. Wah, kebangetan si Bram itu. Ya udah, nanti Bapak tegur Bramnya. Udah ya, Bapak duluan. Ya, Pak. Bapak ngajar soalnya. Oh, iya. Salam brotherhood. Salam brotherhood. Pak. Bukankah aku kuliah kelasnya Pak Tanggap? Tapi kok Pak Tanggap baru berangkat jam segini? Ditinggal pula. Sebentar. Itu sosok cewek itu, perempuan itu, bukankah itu adalah April? Itu adalah kawan sekelas aku. Dia yang naik sepeda itu. Sepeda roda 3 yang dia dapat dari ayahnya. Karena dia rajin bekerja. Wah, kering. April. Icu. Kamu ngapain di sini bawa tampah? Ini tadi habis mendekor kok. Dekor apa di pinggir jalan, Cuk? Ulang tahun teman kok. Oh, gitu. Kau mau kemana? Mau ke kampus, Cuk. Kan kita sekelas bukannya? Astaga. Wah, iya.
Kau sendirian ya? Iya, sendirian. Itu ada boncengan kok kau tak memboncengkan siapa-siapa? Habis. Aku bingung mau boncengin siapa. Oh, kalau aku sih akan jalan kaki ke kampus yang jauh itu. Oh gitu. Iya sih, biar tambah sehat ya Cuk ya. Tapi terkadang aku tuh takut kesleo loh. Oh kenapa? Kan berjalan kaki jauh. Tapi kan sehat Cuk. Aku pikir tadi kamu bonceng aku, mumpung boncengan depanku kosong. Ya udah ya Cuk. April. Ya. Sini. Kenapa Cuk? Kau tahu tidak? Kalau cewek berangkat kuliah pagi-pagi naik sepeda sendirian, itu tidak elok loh. Ah masa sih Cuk? Iya, itu mitos. Kan kau sendiri nih. Ya sudah deh, aku temani deh. Tapi kan katanya kamu mau jalan Cuk. Nanti ganggu jam olahraga kamu Cuk. Tak apa, yang penting kau nanti tidak terkena apa-apa begitu. Yuk, sudah tak apa, aku yang membonceng saja. Santai saja pokoknya. Aku yang di belakang kok, aku yang membonceng. Sudah santai saja. Yuk. Aku yang boncengin Cuk. Iya, sudah tak apa. Kau yang sama siapa saja kamu Loh, kok aku yang di depan sih Cuk? Udah tak apa Kan Yuk, cowok. sudah. Oh gitu ya. Sudah yuk, genjot. Cuk, kayak ini mau jomplang deh. Oh, sebentar, aku agak maju sedikit ya. Ya, kau genjot lah. Apa tuh Cuk? Kamu ngentut ya? Sebentar. Wah, banyak jeblok. Pak Tangga belum datang kan, Cuk? Bram, kok jahat sekali denganku, Bram. Jahat apanya? Meninggalkanku tadi. Salahnya lebih mentingin tumpeng. Harusnya yang dipentingin itu komitmen. Tapi untunglah, tadi bertemu dengan April. April? Iya, April. Itu? Betul, Bram, kami naik sepeda. Pantesan. Tadi masuk-masuk dia keringetan gitu. Bajunya compang-camping. Rambutnya kusut. Kakinya dua-duanya pakai koyo semua. Emang yang bonceng siapa? Aku yang membonceng. Harusnya kan kamu yang boncengin dia. Gimana sih udah tahu cewek naik sepeda sendiri? Ikin itu kan sepedanya dia, Bram. Tak enak aku, Bram. Harusnya, Cuk, kalau kamu lihat si April lagi naik sepeda, harusnya tuh kamu sebagai cowok tuh kamu cegah dong. Malah kamu biarin tiap hari dia naik sepeda. Beliin kayak motor, mobil, biar dia nggak kecapean. Biar kuliahnya juga lancar. Ya kan, kamu tuh sebagai teman kuliahnya dia, Cuk, harus fokus. Kamu masa nggak tahu tiap hari dia itu ke kampus naik sepeda, pulang juga naik sepeda, ya kan? Mending sepedanya bagus. Nih, sepeda roda 3. Dapatnya dari ayahnya. Karena dia rajin bekerja. Kering-kering kan bunyinya? Harusnya tuh kamu punya rasa empati, Cu. Sisihkan tabunganmu buat April. Beliin kayak kreditin motor kayak. Masa jadi teman diem aja? Malah minta diboncengin. Kalau aku yang memboncengkan, nanti aku dikira pacaran sama dia. Ya nggak apa-apa kan? Kan dia jelek, Bram. Udah untung ada yang mau sama kamu di kampus ini, Cu. Itu pun kan belum jelas si April mau apa enggak. Tapi kan biarpun dia jelek, Cu, yang penting dia rajin bekerja. Buktinya dia dapat sepeda. April itu cupu, Bram. Cupu gimana? Memakai kacamata bundar, rambutnya dikepang 3. Kalau ngelihat orang, Cu, jangan dari fisiknya, tapi dari mukanya. Walaupun dia cupu, Cu, lihat tuh, sepatunya dari kulit lembu yang dia dapat dari ibu karena rajin membantu. Tuk kan kalau jalan. Iya sih. Nah, tapi kan belum. Selamat pagi. Aduh, maaf ini Bapak terlambat ini, maaf ya. Seperti biasa. Cuk. Ya, pasti nanti alasannya Vespanya mogok. Vespa saya mogok. Tuh kan? Pasti di alasannya tak menemukan bengkel. Dan belum ada bengkel yang buka. Pasti abis ini bilang, maklum motor tua. Ya, mau gimana lagi, namanya juga motor tua ya. Pasti abis ini bilang, meskipun motor tua, tetapi istriku cantik. Gak apa-apa, motor tua. Yang penting istrinya cantik. Itu kan menurut dia ya, Cu ya.
Gitu. Ya, tapi yang namanya cantik itu relatif ya. Mungkin buat kalian semua nih mahasiswa kampus ini nih menganggap Ibu Wulan itu jelek. Tapi kalau buat saya udah cantik banget itu. Udah kayak Sharon Stone, Sofia Lajuba, Luna Maya, Raisa. Didi Kempot. Hah? Kenapa Didi Kempot? Anyway, selamat pagi buat kalian semua. Pagi, Pak. Nah, udah kita lanjutin dari minggu lalu. Buka halaman. Minggu lalu kan kosong, Pak. Oh iya, 3 hari yang lalu berarti. 3 hari yang lalu kan Bapak mogok juga. Terus, saya terakhir ngajar kapan? Semester lalu, Pak. Wah, lama sekali ya. Gak kerasa ya, perasaan baru kemarin saya gak masuk. Wah, itu perasaan Bapak saja. Oh, iya ya. Wah, ya maaf ya. Ngomong-ngomong kalian kompak sekali pagi ini. Ya, Pak. Oke. Udah. Kita mulai ya. Ya. Baik, tunggu sebentar ya. Ya. Ini pada kenapa sih kalian pagi-pagi kompak banget? Gak ada apa-apa, Pak. Nah, kan ulangin lagi. Udah, cukup. Sekarang buka halaman 159. Buku yang mana, Pak? Kalian ini bawa buku apa? Ini kuliah saya kan? Iya, Pak. Ya udah pokoknya buka halaman 159 buku yang kalian bawa. Buku kami cuma sampai halaman 60, Pak. Kalian bawa buku apa sih? Buku tulis. Udah, gak usah kompak-kompakan kayak gitu lah. Bapak mau ngasih tugas ke kalian sekarang. Siap ya? Yang jelas tugas ini adalah tentang mata kuliah kita, sastra nuklir. Kecenderungannya sekarang ini banyak sekali calon-calon mahasiswa yang masuk ke universitas kita ini lebih memilih kedokteran. Padahal kita nggak punya fakultas kedokteran. Nah, sekarang tugas kalian adalah membuat proposal kegiatan, di mana masing-masing kelompok isinya 3 orang. Silahkan didiskusikan, kalian akan membuat event apa, terus dijadikan sebuah proposal dan kirim ke saya. Tujuan kegiatannya itu adalah untuk membuat calon-calon mahasiswa itu akhirnya memilih dan masuk ke kampus kita, terutama di sastra nuklir. Dikumpul minggu depan. Oh, lama, Pak? Saya besok mau ikut touring dulu soalnya, Paris Dakar. Oke ya, begitu. Udah pada absen semua ini? Dah, Pak. Ini kenapa mahasiswa kita 60 orang kok ditandatanganin semua? Sedangkan yang di kelas ini cuma ada 5. Ini siapa yang tanda tangan? Tanda tangannya sama semua lagi. Yang lain lagi ke belakang, Pak. 55 orang ke WC semua. Tapi nggak titip absen kan ini? Enggak, Pak. Bener. Iya, Pak. Udah, kalau begitu kita ketemu minggu depan. Ingat ya, 3 orang tidak lebih. Blam. Apa? Sang Adi kan tak masuk, Blam. Kok tanda tangannya ada? Mungkin dia kayak belakang, Blam. Nggak mungkin, ini tanda tangannya sama semua, Cuk. Ini yang dititipin tanda tangan siapa? Tulisannya tanda tangannya Icu semua. Wah, aku terlalu asik, Blam. Ini terus kelompoknya siapa, Cuk? Permisi, Cuk. Cie. Bram bisa aja. Apa sih, Blam? Pacarannya? Iya. Enggak. Iya, kan Alah, Mas bonceng tadi. aku. Kan boncengan, Cuk. Apa sih? April ini loh. Mas Icu lah, Bukan, Blam. Kok kamu nggak ngakuin sih, Cuk? Nggak boleh kayak gitu, Cuk, sama cewek. Fokus, Cuk. Perhatiin dong perasaannya April. Masa di depan aku kamu nolak-nolak dia gitu? Cewek itu, Cuk, butuh pengakuan. Aku rapopo, Mas. Nggak boleh gitu, April. Kamu harusnya nggak terima diperlakukan kayak gitu. Si Icu maunya seneng-senengnya doang. Pengen diboncengin ke kampus. Sampai kampus, kamu disia-siain. Sebentar. Aku kan tak ada apa-apa dengan April. Tuh, April, kamu nggak boleh terima-terima aja, April. Icu itu orangnya kayak gitu. Dia punya cewek lain ya, Mas? Ada, namanya Butet. Oh, Butet. Apa sih April ini? Tapi sama kamu cakepan kamu, April. Masa, Bram? Iya, seharusnya si Icu itu bersyukur banget bisa boncengan sama kamu, April. Bisa deket.
Iya, tadi aja aku yang boncengin, Bram. Tuh, apalagi kamu itu sosok cewek yang berbakti. Coba, alangkah beruntungnya Icu punya istri kayak kamu besok. Kamu bisa menopang dia, bisa bantuin dia. Bram, Apa sih? cukup lah, cukup. Tuh, Cuk, dengerin Bram, Cuk. Kamu tuh. Karena aku ngasih jalan, Cu. Nah, Daripada Butet, isinya marah-marah terus. aku perhatian kok masih, Cuk. Kamu cemburuan gak, April? Enggak. Tuh, Butet. Itu kan cemburuan. Kamu pergi sama aku aja. Dicariin, ditelepon-teleponin, ditanyain pergi kemana sama siapa, pulang jam berapa. Sebel kan? Kamu ingat gak waktu itu kita ke kampus bareng? Sampai-sampai aku tuh diteror sama Butet. Kenapa? Cemburu. Kita boncengan naik motor ke kampus. Gak cuma itu, Cuk. Kamu ingat gak? Waktu kita mau pergi bareng-bareng nonton film, udah mau telat, belum sempat mandi. Iya. Akhirnya kita mandi bareng di kamar mandi. Cemburu dia. Kamu ingat gak, Cuk? Waktu kamu nyuciin baju-bajunya Mbak Nana, masa Butet cemburu? Kan wajar. Jiwamu kan memang menolong orang, Cuk. Itu kan membantu. Masa dicemburuin sama Butet? Yang bener aja. Kalau aku jadi kamu, Cuk, aku milih April, Cuk. Kira aku tak suka, Bram. Witing tresno jeleran suku kulino, Cuk. Bener loh, Cuk. April, kita ini sih pada steman, tak lebih. Awalnya memang gitu. Ya nggak, April? Iya. Bisa dimulai Sabtu depan, Cuk. Kamu mulai ngapel ke rumahnya si April. Tapi aku mau kok boncengin Icuk tiap pagi. Tuh, kan lumayan. Bram, tadi itu aku boncengan dengan April itu kan occasional begitu. Tak ada rencana. Ya mulai sekarang di planning. Apa-apa tuh direncanain, Cu. Hidup itu nggak ngaco-ngaco gitu, ditata. Udah mulai besok dijadwalin ya. Bangun pagi, mandi, sarapan, abis itu nongkrong di depan, nungguin si April lewat. Kamu pasti kepancing buat rajin ke kampus. Kan April nggak pernah bolos. Itu kan sisi positifnya ada. Tapi kan aku tak suka, Bram. Lama-lama juga bisa suka. Ya nggak, April? Iya, Bram. Iya, Cuk. Aku tuh jiwanya penyayang, Cuk. Wes toh, dicoba dulu aja. Tuh. Tapi kan aku mau Wes konsentrasi toh. sekolah dulu kok. Loh, ini kan juga dalam rangka menyemangati kamu ke kampus. Pokoknya mulai besok, April kalau mau berangkat ke kampus, hampir ke kos dulu ya. Oh iya, Numa. Bangunin Icu, suruh mandi, suruh sarapan, habis itu berangkat bareng. Iya, nggak apa-apa. Biar ikutan rajin kayak April. Daripada kamu pacaran sama orang LDR. Kan gak ada yang kontrol kamu kan. Hidupmu kacau, narkoba, mabuk-mabukan, judi, balapan liar, sabung ayam, ngerampokin minimarket. Udah mending sama April aja, jelas positif. Sebentar. Bram, kan aku tak suka Bram dengan April, Bram. Lama-lama suka, dipoles dikit jadi tuh. Itu jelek, Bram. Udah dibilangin, kalau ngeliat orang jangan dari fisiknya, tapi dari wajahnya. Wajahnya dibedakin dikit udah putih tuh, Cuk. Nanti kacamatanya ganti, jangan yang bulat begitu. Suruh pakai softland, yang warna-warna apa gitu, hijau, biru, merah, putih, kuning gitu. Masalah gigi, nanti bisa dipasangin behel. Masalah tinggi badan bisa dibantu sama high heel. Udah santai aja. Masalah tangannya gede, gara-gara sering nimba. Itu bisa, Cuk. Kita sumbang aja pompa air. Itu juga lama-lama tangannya kecil sendiri kalau lama nggak nimba. Gimana, oke ya? Oke. Tapi Coba dulu aja, Cuk. Iya, kamu harus yakin, Cuk. Mungkin ini jalanmu, Cuk. April, Iya, Bram. kamu masuk ke kelompok kita. tuh, Kita pas bertiga nih. Boleh, Nah. nggak apa-apa. Ini kan jadi bisa buat masa-masa pendekatan kalian berdua. Iya. Ya kan? Paling nggak sampai minggu depan dicoba dulu, cocok enggak? Dicoba dulu, Cuk. Iya. Kan nggak ada salahnya. Kamu suka tumpeng nggak? Suka? Tuh. Aku malah biasanya masak tumpeng. Tuh. Pas banget, Cuk. Kamu suka masak ingkung nggak? Ingkung? Suka. Tuh. kok macok-macokin aku dengan dia sih, Bram? Ya gimana lagi? This is for the better you, Cuk. Dan mungkin ini jodohmu. Coba. Gak mungkin kalau Tuhan tuh gak ngatur, tahu-tahu kamu tadi ditinggal di jalan. April lewat.
terus boncengin kamu, ya kan? Sampai ke sini, kita jadi satu kelompok. Gimana coba? Itu kan berarti udah takdir. Iya sih, tapi kan aku sudah... Udah, masalah izin ke mama, nanti aku yang ngurus. Nanti aku telepon. Aku mintain restu. Masalah tanggal gampang. Gedung apa segala macem, catering, nanti aku yang ngurus. Oke? Untuk apa, Bram? Ya buat kamu sama April. Ya belum, Bram. Urus klip mana ini? April. Kok kamu kasar gitu sih, Cu? Iya, Cu, sama cewek harus halus. Yang lembut gitu, yang Iya. romantis gitu. Tuh kan, si April aja bisa ngasih tahu kamu gimana cara memperlakukan cewek. Berarti kan dia emang baik, Cu. Bisa ngajarin kamu. Cewek itu butuh dimengerti, Cu. Tuh. Oke ya? Oke. Bram, kau sudah makan, Bram? Belum? Yo? Nggak usah. Hari ini kita di rumah aja. Kan mau ngerjain tugas. Maka dari itu, Bram, untuk mengerjakan tugas, kita membutuhkan makan, Bram. Bagaimana kalau kita ke Burjo, kita memesan nasi, sarden, telur begitu? Wah, bosen. Oh ya sudah, kalau begitu kita memesan telur dengan nasi. Tapi dikasih sarden begitu, biar unik. Bosen. Ya sudah, sarden saja. Nanti telur dan nasinya menyusul begitu. Bosen, aku mau ingkung. Kan nanti April mau kerjain tugas bareng kita. Aku udah pesan ingkung sama tumpeng. Loh. Bram, April akan kesini. Iya, dia bilangnya mau bawain tumpeng buat kamu sama ingkung. Kok dia kesini, Bram? Ya kan tugas kelompok gimana sih? Pasti kok akan maco-maco ini lagi deh. Enggak, udah terpacok dengan sendirinya kok. Aku tak usah ikut kelompok saja. Nggak bisa kan, harus bertiga. Emang apa sih masalah kamu sama April? Bram, April itu, dia suka kegeeran begitu. Mana buktinya? Kan kemarin kami hanya naik sepeda bersama, berangkat ke kampus. Dia sudah merasa dia mendapatkan harapan dari aku. Si Billy, aku tuh suka dengan dia begitu. Itu kan ada sebabnya. Emang kamu ngapain aja? Tak ada, Bram. Kan hanya sekedar pegangan perutnya dia. Lalu karena bannya bocor, aku yang menambal ban sepedanya. Lalu kami kembali jalan. Di jalan, dia keringetan. Aku lap keringetnya. Wah, itu so sweet banget, Cuk. Bukan, Bram. Karena keringatnya jatuh ke kepalaku, Bram. Itu dia anggap aku suka dengan dia, Bram. Mublet kali. Kalau kamu nggak ngasih harapan sama dia, kalau kamu nggak suka sama dia, harusnya kamu tuh nggak pegangan perutnya. Orang masih pacaran aja, gandengan tangan, tuh, megang tangan, bukan megang perut. Harusnya kamu megang apa kek, besi sepedanya kek, apa-apa kek. Kalau misalnya bocor, kalau kamu emang nggak suka sama si April, udah tinggalin aja dia di situ. Jangan kamu bantuin nambal ban. Udah gitu dia keringetan, kamu lapin. Ngelapin pakai apa? Menggunakan tisu. Itu udah salah satu pertanda, Cuk. Kalau kamu emang nggak senang sama April, harusnya kamu nggak ngelapin keringatnya pakai tisu. Pakai kanebo kek. Kalau kamu nggak pengen dikejar-kejar cewek, jangan kasih harapan. Tapi kan, dia itu berpikir kalau aku tuh suka dengan dia begitu, Bram. Aku yang lihat juga ngelihatnya kayak gitu, Cuk. Udah, kasih kesempatan, Cuk. Bram, nanti kalau Butet tahu bagaimana? Ya marah. Sudah aku tak suka, dimarahin Butet. Tapi kan yang penting, April itu kan pinter. Siapa tahu kamu ketularan pinternya. Jadi tugas kelompok kita ini sukses. Dapat nilai A dari Pak Tanggap. Pak Tanggap tuh kan pelit banget, Cuk, ngasih A. Mentok-mentok B. Itu kalau dia masuk. Kalau dia nggak masuk, kita nggak pernah dapat nilai, Cuk. Kamu kan orangnya ribut, gerusa-gerusu. Si April itu, Cuk, orangnya kalem, ngomongnya sopan, orangnya halus. Nah, itu kan bisa jadi penyeimbang, Cuk. Yin and yang. Kalau masalah rasa, Bram, susah, Bram. Penyedap rasa saja ada macamnya, Bram. Ini perasaan hati, Bram. Udah, yang penting nanti kamu lihat deh aslinya gimana. Nanti waktu kita ngerjain tugas kan lama tuh dia di sini. Kamu kan bisa lihat gerak-geriknya gimana, attitude-nya gimana.
Moga-moga kamu cocok, Cu. Tapi kok jangan macok-macokin aku, Bram. Enggak. Dari kemarin juga enggak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Datang, Cu. Bram, aku pergi dulu ya, Bram. Loh, gimana sih? Kan mau kerjain tugas. Udah, duduk sini. April, masuk. Iya, Bram. Misi ya, aku boleh masuk ini. Boleh. Ini, Cuk, tumpeng sama ingkungnya. Tuh. Kamu pasti belum makan, kan? Kamu mau disuapin? Tak usah. Nggak apa-apa. Nanti daripada kamu sakit, kamu pasti belum makan, kan? Aku Ica belum ambilin ya. makan, kan? Belum. Aku ambilin Tuh. sendoknya. Bram, tugasnya itu kita harus mengetik di... Udah, nanti kan Bram yang ngurus. Udah di sini aja duduknya. Ini sendoknya, April. Terima kasih ya, Bram. Ya. Sini, Cuk. Tak suapin dulu. Ini kita harus mengetik Udah, dari di sini nama aja. dan semua. Ini, A dulu, A. Iya. Pinter loh Ijo nih. Yang banyak maemnya. Ini kan nama. Ijuk, Bram. Ini lagi-lagi makan dulu. Pinter loh kamu tuh kalau disuruh makan tuh gini loh. Aku kan seneng. Ayamnya, April. Oh iya ini tak. potong. Nimnya Ini. Nah, gitu loh. Buka lagi mulutnya. Peter. Mi dulu, Mi. Ini minumnya nih. Gimana, Cuk? Kerongkonganku jebol, Bram. April, kau mendulang itu satu-satu. Aku kan udah lembut, Cuk. Ya lembut-lembut. Ini makanan gathering semua di mulutku. Ini siapa tadi yang mengambil sendok? Bram. Aku. Kok ambil sendok makan, Bram? Bukan entong. Ini sendok nasi, Bram. Mau buat Bram mana ini? Kan biar cepet selesai, Cuk. Ya kan tapi satu-satu. Lagi? Nah, terus kita mau bikin apa nih? Kau ada kegiatan apa, Cuk? Kalau menurut hemat aku, supaya niat kesasar nuklir itu banyak, khususnya untuk anak-anak SD, kita harus membuat kegiatan-kegiatan amal seperti buka puasa bersama begitu. Ini kan bukan bulan puasa, Cuk. Ya maksudnya puasa Senin Kamis, Bram. Tapi kalau kau, Bram? Aku masih bingung. Kan intinya buat menarik mahasiswa-mahasiswa baru itu buat bergabung di kampus kita, di jurusan kita, ya kan? Betul. Nah, aku sih rencananya mau bikin semacam workshop membuat rudal nuklir. Tapi manual booknya pakai bahasa Jawa Kromo. Udah pada dapet ide? Ini dari tadi ngomongin ide. Aku tuh masih bingung. Bingung kenapa, Bram? Mau bikin pelatihan bikin rudal, apa mau ngasih beasiswa? Aku sih pengennya ngasih beasiswa aja deh, lebih gampang ya. Jadi semua mahasiswa yang mau masuk sini, kuliahnya gratis. Transport, dibeliin motor satu-satu. Laptop, kos, dicariin yang kos eksklusif. Bayarin semua. Udah gitu, uang saku sebulan 5 juta. Kurang gak ya? Tapi Bram, itu syaratnya nanti NEM atau dari SMA asal begitu? Cuk, kalau kita mau membantu orang, gak boleh pakai syarat. Harus tulus. Asalkan dia punya niat, kita bantu. Berarti kurang ya fasilitasnya? Belum lagi dia ngirimin orang tuanya di kampung. 7 juta gimana, Cuk? Tabungan masa depannya? Asuransi kesehatan, Cuk. Penting buat mahasiswa. Nah, fasilitas kayak gitu tuh udah cukup belum ya buat menarik mereka masuk kampus ini? Susah juga sih, Bram. April, kau sudah bikin? Sudah. Nih. Jadi kalau konsepku gini, anak-anaknya itu dikumpulin semua. Terus nanti kita kasih training 1 minggu. Habis itu nanti kita adain tuh malam tirakatan. Nah paginya nanti kita bikin api unggun. Jadi anak-anak tuh bisa mengekspresikan keahlian mereka masing-masing. Kan mereka seneng tuh. Nanti sekolah di sini. Nih PowerPoint-nya jadi kayak gini. Nanti tinggal Bram yang ngasih presentasi. Nah nanti Icu yang ngurus api unggun sama tirakatannya. Tuh, Cuk, malah udah jadi dia. Ini kok tak ada buka puasanya? Lah kan bukan Ramadan, Cuk. Terus bagiin beasiswanya pas kapan? Loh, kok pakai beasiswa? Ya kan ini tugas kelompok.
Jadi, gimana caranya hasil ide bertiga itu jadi satu, ya kan, Cuk? Yang namanya bikin acara itu kalau bisa minimal budget, jangan banyak-banyak. Kamu tadi ngasih 7 juta. Belum nanti asuransi kesehatan, belum nanti dikasih kos eksklusif, motor satu-satu, laptop. Lah kok enak? Ini mahasiswa apa karyawan? Kalian tuh gak pernah mikir gimana susahnya cari duit. Bisanya cuman minta, bisanya cuman ngabis-ngabisin duit orang tua, gak ada gunanya. Saya tuh nyari duit tuh susah payah. Saya mau dapat sepatu aja harus membantu ibu. Transportasi gak ada motor, mau dapat sepeda aja harus membantu ayah bekerja. Orang nelongso aku kicau, Bram. Ngono meh ngambur-ngambur ke 7 yuto per wong meneh. Alah cacah. Itu misalkan kita dapat 100 mahasiswa dikali 7 juta, belum kosnya, belum nanti asuransi kesehatannya, belum nanti motornya, belum nanti laptopnya. Kuwi meh ngentekke duit piro? Bodoh mikir. Oh iya. Berarti digenepin aja 50 juta per anak. Nah, 50 juta buat satu anak. Coba dikali 100. Jadinya berapa? 5 miliar. Nah, 5 miliar toh. Bayangke gue duit sekolah ngendi, Jal? Duh, Cuk. Masalahnya di mana sih, Cuk? Untuk 100 mahasiswa baru, itu kosnya kan 5 miliar, Bram. Lah iya. Terus masalahnya di mana? Kalian gak mikir bahwa itu tuh 5 miliar. 5 miliar. Itu duit semua. Kurang ya, Cuk? Maksudnya sih bukan kurang, Bram. Hanya kok sepertinya tuh seperti terlalu banyak. Itu tuh kebanyakan, Bram. Oh, berarti nggak usah 100 mahasiswa? Maksudnya terlalu banyak bukan terlalu banyak mahasiswanya, Bram. Maksudnya Kosnya. Kosnya eksklusif. Kosnya. Biaya itu biaya maksudnya, bukan kos eksklusif. Aduh, kalian ini aku bingung jelasinnya lah. Mumet aku malah pusing. Yaudah, terserah kalian mau berapa habisnya, mau kosnya di mana, mau naik apa, urusanan dewe. Aku pusing. Wes tak pulang. Apa? ini bagaimana ini? Nggak tahu, kok marah-marah ya? Aku salah ngomong apa, Cuk? Apa ide kita salah ya? Sebenarnya sih baik-baik saja kok. Makanya aku juga bingung. Bagaimana kalau kita ke Pak Tanggap saja? Terus? Kita konsultasikan begitu. Boleh. Pak Tanggap. Pak Tanggap. Pak. Bram. Pak Tanggap ngelindur, Bram. Tahu, tiduran di teras, pakai sarung singlet. Pak. Ntar aja ini lagi parises. Apa? Lagi varises? Pak. Paris Dakar, Bram. Oh. Pak. Kita guyul air saja, Bram. Jangan. Sopan. Bensin. Pak, bangun, Pak. Wah, ini pasti waktu mau tidur nggak berdoa dulu nih. Pantas dia ngelindur. Pak. Bangunin, Cuk. Sebentar. Pak, kalian ini? Bapak katanya touring ke Paris Dakar. Iya, ini barusan selesai. Ke Paris Dakar kok tolak? Ngimpi, Pak. Iya, sepertinya. Ngapain kesini? Mau konsultasi, Pak. Wah, emang Iya, kalian Pak. sudah skripsi sekarang? Bukan, tugas kemarin dari Bapak. Oh, tugas yang mana ya? Saya nggak pernah ngasih tugas loh ya. Bukan saya. Gimana sih? Yang kemarin? Bukan. Perasaan kalian aja mungkin. Yang kemarin suruh bikin kegiatan, suruh bikin proposal kegiatan. Gimana caranya mengajak mahasiswa baru itu, calon-calon mahasiswa itu buat masuk ke kampus kita. Bukan. Ya elah, Pak. Ini bagaimana sih dosen kita nih? Yang suruh bikin kelompok, anggotanya bertiga.
Nah, kalau yang itu saya ingat. Ya itu tugasnya tadi gimana sih? Gitu ya? Oke. Yalah. Konsultasinya apa ini? Gini Pak, yang namanya tugas kelompok. Memang harus dibuat bertiga. Betul. Makanya jangan berdua. Enggak. Ini yang satu mana? Yang satu pulang Pak, Loh, kok bisa pulang? marah-marah Pak. Kenapa kok bisa marah-marah? Jadi gini, kan udah bertiga nih anggotanya. Itu yang benar. Iya, bentar dulu. Oh ya. Kan kelompoknya bertiga beneran Pak. Anggotanya aku, Aku. Ya. sama April. Nah, mana sekarang Aprilnya? Aprilnya marah Pak. Jadi begini Pak, di dalam kelompok kami ada perpecahan antara Icu sama April. Masalah cinta-cintaan gitu Pak. Kok kenapa jadi ada masalah percintaan? Kan seharusnya kalian ngerjain tugas, bukan cinta-cintaan. Profesional. Mahasiswa itu harus profesional. Itu yang saya pelajari dari dokter, praktisi, dosen, dan bikers. Itu harus profesional intinya. Nah itu dia Pak, Icu itu gak profesional Pak. Malah pacaran sama teman satu grup. Wah, kamu Icu bagaimana? Gimana Indonesia mau maju? Kalau misalnya di dalamnya saja sudah ada yang namanya korupsi hati. Kamu disogok apa? Oh, tak latahi ini. Ingkung. Nah, ingkung kan? Kamu disogok ingkung aja langsung melorot hatinya. Hah, cowok macam apaan kamu? Saya tak tahu apa-apa, Pak. Saya disuruh teman kok. Tapi ingkung tahu. Tahu. Enak. Ini Aprilnya mana? April itu, Pak. Dia itu tak profesional deh, Pak. Kenapa? Dia itu suka dengan pendiriannya sendiri. Dia suka mengatur-ngatur. Bahkan ketika kami ada kerja kelompok di mana seperti itu, dia tak pernah muncul. Ah, yang bener kamu. Kayaknya anaknya nggak seperti itu. Bapak sih tak tahu sih. Emang nggak ada gosip apaan? Dia tuh sekarang ditato. Hah? Yang bener kamu? Betul, Pak. Ditato apa? Dia menato dengan logo IHTS, Pak. IHTS. Betul. Apa itu? I hate tanggap Sasmito. Wah, keberanian ini anak. Serius kamu? Bahkan mukanya Bapak ditato di tubuhnya, lalu dikasih tanda silang begitu, Pak. Di bagian mana? Di perut. Cuk, kok kamu tahu banget sih? Gua keceplosan. Tapi sebentar, saya harus konfrontasi dulu dengan April. Konfirmasi, Pak. Oh iya, itu maksudnya, konfirmasi. Telepon Aprilnya. Ada nomornya nggak? Bram, kok ada nomornya April? Kan kamu pacarnya Cuk. Belum, Bram. Kan masih paco-pacoan. Nih nomornya nih. Kamu yang telepon tapi. Ku saja. Kamu aja. Ku saja, Bram. Kamu aja Cuk. Kan ini kan ku ini. Ini kamu aja, kamu. Bram. Kamu aja. Bram. Kamu Sudah. Sini, handphonenya. Bapak yang telepon. Halo, apa lagi? Dibilangin aku nggak mau kalau 50 juta, belum nanti laptopnya, belum kos-kosannya, belum nanti motornya, belum nanti uang sakunya itu kebanyakan. Kalau kamu mau kayak gitu, bikin sendiri. Aku nggak mau urusan. Aku tuh sampai migran mikir itu doang. Udah ya? Ini tadi ngomong apa ya? Kenapa dimatiin? Coba telepon lagi. Ngapain lagi sih, Bram? Aku tuh udah capek mikirnya itu. Banyak banget duitnya. Mau dapat duit dari mana? Pak Tanggap Sasmito tuh nyuruhnya bikin event yang luar biasa, tapi budgetnya terbatas. Nek Pak Tanggap wonge enak, wes santai. Wes tekone telatan, banyak alasan. Nilainya susah. Dosen apa kuwi? Ngaku-ngaku bojone ayu padahal ngono kuwi. Ya kan, Bram? Udah gitu, kamu masih nambah-nambahin pikiranku. Kan aku tambah bingung, Bram. Udah kaliannya gitu, Tanggap Sasmitonya gitu. Sembola pokoknya. Bram, ini tadi nomornya April. Iya Pak. Serius? Serius kok. Tak telepon lagi ya.
udah bilang aku tuh capek mikir Pak Tanggap Sasmito yang kayak gitu. Maka lagi kaliannya begitu. 50 jutanya dari mana? Terus saiki aku udah migren, belum bantu ibu. Aku tuh pengen lulus, Bram. Mau bikin eventnya tuh yang bagus. Jadi kita tuh nggak usah ngulang lagi. Udah tahu kan Pak Tanggap Sasmito tuh nilainya tuh susah, Bram. Kita aja ngulang dari E dapet D, dari D dapet E gitu aja terus. Sekarang kamu mau gitu lagi, Bram? Oh alah, Cah. Aku mau dapet duit dari mana? Bayar kuliah besok, Bram. Maaf, April? Loh, ini siapa? Ini Pak Tanggap. Aku tuh gak lagi bercanda. Orang udah dibilangin aku tuh lagi pusing. Malah kamu tuh gojek aja terus dari tadi. Udah. Kalau masih kayak gitu pemikiran kalian, aku udah gak ikut kelompok kalian. Aku tak berdiri sendiri aja lah, wis. April? Udah. Masih mau gitu? Kamu mesti Ico. Iki mesti, bukan Bram. Aku tuh gak mau bercanda-bercanda. Serius iki, Cok. Serius. April? Wes toh, Bram. Opo Ico ini sebenarnya siapa toh? Stop dulu. Ini adalah Pak Tanggap Sasmito. Salam brotherhood. Wah, kena nih. Nah, terima kasih atas infonya tadi ya, April. Sama-sama, Pak. Daripada kelamaan, mendingan kamu ke rumah saya sekarang. Saya, Pak. Iya, oke, cepat. Nah, ini kan udah dateng nih. Akhirnya nih April udah di sini. Udah sama Bram, sudah sama Icu juga. Ya nggak? Selamat datang, April. Gimana? Istri saya cantik tuh? Cantik, Pak. Cantik banget, Pak. Masih pelit ya nilainya ya? Enggak, Bapak itu paling baik kok di antara dosen lainnya tuh, Pak. Udah ngulang berapa kali? Saya tuh ngulang karena suka, Pak. Pelajaran sastra nuklir nggak ada di kampus lain. Oh iya, berarti mau ngulang lagi? Semester depan? Boleh, Pak. Oke. Nah, sekarang kalian sudah bertiga. Duduk. Permasalahannya ada di mana? Bram, Pak. Icu. Yang benar yang mana? Icu. Hah? Yang mana ini yang benar? Bram. Aduh, satu-satu. Bram. Icu. April. Dan kami dari Sastra Nuklir. Wow. Wah, ini bercandaannya memang kebangetan kalian ya. Aduh, coba sekarang siapa yang bisa menjelaskan duduk permasalahannya ada di mana? Pak, jadi seperti ini, Pak. Gimana itu? Jadi gini, Pak, aku tuh kan mau bikin event. Nah, Bram itu, Pak, bikin proposal itu 50 juta per orang. Belum nanti itu nanti masih dapat laptop, dapat radio, masih ada laptop, kosnya eksklusif, Pak. Kan mahal banget keluarnya, Pak. Duit dari mana, Bapak? Oh, stop. Sebentar, kuping saya masih nging. Aduh, gini deh, karena kalian bertiga saking kompaknya malah menjadi tidak kompak. Sekarang Bapak tanya, kalian udah bikin tugasnya? Sudah, Pak. Mana sekarang? Ini, Pak, ini Nih. proposal saya. Ini saya. Ini PowerPoint saya. Jadi gini, Pak, kita tuh kan disuruh bikin event biar calon-calon adik mahasiswa itu masuk ke sastra nuklir. Nah, rencana saya tuh ngumpulin anak-anak mahasiswa, nanti kita kasih training, nanti kita ajarin studi banding. Nah, nanti masih ada malam tirakatan, malam renungan, masih ada api unggun. Itu kan luar biasa ya, Pak. Nah, kalau si Bram itu punya program beasiswa, setiap anak dikasih 7 juta. Wow. Belum nanti dimasukin ke kos eksklusif, dikasih motor, dikasih laptop, asuransi kesehatan. Belum nanti tiap tahunnya di-upgrade mobil satu-satu. Pokoknya banyak banget, Pak. Totalnya itu per anak habisnya 50 juta. Coba Bapak bayangin, nanti kalau 50 juta dikali 100 mahasiswa itu dapatnya berapa, Pak? Bapak mikir nggak? Bisa mikir nggak, Bapak? Coba Bapak mikir. Lah itu yang biayain siapa beasiswanya? Si Bram, Pak. Dia tuh nggak mikir, Pak, eman duitnya. 50 juta per orang dikali 100 itu jadinya 5 miliar. Ya toh, Pak? Bapak udah ngitung belum? Sudah. Nah, banyak toh, Pak?
Banyak. Nah, kalau Icuk beda lagi, Pak. Hah? Dia itu mau ngadain yang namanya belajar buka bersama. Belajar buka bersama. Belajar berbuka, emangnya Ramadan? Nah kan Pak, dari Ya. ketiga tadi konsep, yang paling oke itu konsep saya. Yang paling realistis itu konsep saya. Ngajakin mahasiswa buat gabung, Bener. buat mengeksplor kemampuannya. Bener. Iya toh Pak? Bener. Daripada ngeluarin duit 5 miliar, daripada belajar berbuka, Bapak tuh jangan benar-benar aja. Iya. Coba Bapak mikir. Sudah. Menurut Bapak gimana? Nah, kalau menurut saya ya, sepertinya dari 3 proposal yang kalian ucapkan tadi itu, sepertinya lebih masuk punyanya si Bram. Karena itu yang membiayai Bram kan? Iya. Bukan kampus kan? Bukan Pak. Ya sudah, nggak apa-apa. Lah, gimana tuh Pak? Ya udah, nggak apa-apa. Lah, gimana tuh Pak? Ya gitu. Beasiswa yang membiayai si Bram. Kan banyak banget duitnya Pak. Lah, Bramnya keberatan nggak? Ya tanya sendiri Bapak. Lah, Bram, keberatan nggak? Enggak, Pak. Lah, ya sudah. Nggak apa-apa kan? Tapi Pak, itu tuh nggak efektif. Ya kalau yang mau ngasih beasiswa nggak keberatan mau gimana kita? Ya kita berpikir logis saja. Kalau misalnya kampus tidak memberikan beasiswa, ada orang lain yang mau ngasih beasiswa, ya kenapa tidak? Ah, sudah Bapak ini sama aja. Hah, semua lelaki itu sama. Sudah, saya tuh udah jelasin Pak dari A sampai Z. Bapak masih belain si Bram. Kan saya sudah bilang kalau itu tuh tidak efektif. Bapak tuh zodiaknya apa sih sebenarnya? Saya Scorpio. Ah, semua pria Scorpio itu sama aja. Semua maunya menangan sendiri. Nggak pernah mengerti wanita. Udah ini cukup sampai di sini aja. Kayaknya udah mulai nggak jelas topik obrolan kita. Udah Bapak nggak usah nelpon aku lagi. Hapus nomorku, pinku di delete. Pokoknya kita sudah sampai sini. Bapak besok nggak usah ngulang kelas saya lagi. Pokoknya aku mau pulang. Bapak nggak usah megang-megang, nggak usah ngejar saya. Udah aku mau pulang. Titik. Ini tadi ada apa toh? Biasa Pak, wanita. Mungkin sedang PMS. Oh ya. Istri saya nggak pernah PMS. Demikianlah Kancah Muda, Kos-kosan Gayam. Habis nangis, ketawa, aku tak tahu kok bisa begitu. Nantikan kembali kehadiran Icuk Simarmata, Farwoto Sardi, dan Brahmana Danu dengan lika-liku cerita yang semakin pelik, membahana, penuh kontroversi, lugas, lecah, gesit, irit. Ingat, dengarkan Kos-kosan Gaya. Bukan kos-kosan yang lain. Bukan